Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode tanggal 28 Februari 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Hafiz yang sedang berdua bersama dengan Rindu ya kawan-kawan. Sepertinya Hafiz sedang membicarakan tentang Ayu, di mana Ayu bisa membuat Rindu tersenyum lagi. Rindu juga merasa bahwa dirinya memiliki sebuah perasaan emosional saat berada di dekat Ayu. Saat itu Hafiz menceritakan tentang latar belakang Ayu, di mana Ayu memiliki dua orang saudara, yaitu Cantik dan juga Anggun. Ayu dibesarkan oleh ibu tirinya, namun sepertinya Ayu adalah anak yang kurang kasih sayang karena ibu tirinya lebih perhatian dan lebih menyayangi saudari tiri Ayu. Hal itu membuat Rindu merasa bahwa dirinya harus memberikan kasih sayangnya kepada Ayu, karena biar bagaimanapun Ayu pasti menginginkan sebuah kasih sayang. Sementara itu di sisi lain, saat itu Alia yang datang ke kamar Ayu, Alia ternyata menyuruh Ayu untuk menulis nama-nama orang yang ingin diundang ke pesta ulang tahunnya. Namun setelah itu Alia malah justru memarahi Ayu ya kawan-kawan, karena menurut Alia apa yang Ayu lakukan ini benar-benar bisa merebut semua perhatian Fauzan dari kedua anaknya, yaitu Cantik dan juga Anggun. Lalu kemudian saat itu Alia pun menelpon ibunya Fauzan ya kawan-kawan, dan mengeluh karena Fauzan lagi-lagi mengacuhkan dirinya. Bahkan Fauzan kini memiliki kasur sendiri di tempat kerjanya atau di ruangan kerjanya. Hal itu membuat Ibu Fauzan pun merencanakan sesuatu, di mana saat itu Ibu Fauzan menyuruh Fauzan untuk datang ke sebuah klinik, ternyata untuk melakukan program kehamilan. Namun saat itu Fauzan menolak ya kawan-kawan, karena Fauzan merasa bahwa sekarang mereka sudah tidak memiliki, atau Fauzan tidak mempunyai keinginan untuk mempunyai anak lagi setelah Fauzan memiliki 3 orang anak, yaitu Ayu, Cantik, dan juga Anggun. Namun menurut Ibu Fauzan, Fauzan dan juga Alia harus memiliki keturunan dari hasil cinta mereka. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Hafiz dan juga Rindu akhirnya sampai di rumah ya kawan-kawan. Hafiz berusaha untuk menolong Rindu, sehingga Bu Aminah pun terus-menerus mengamati mereka berdua. Hafiz juga meminta kepada Rindu untuk menemani ibunya pergi untuk kajian ya kawan-kawan, karena Hafiz ada urusan. Dan ketika Bu Aminah datang ke kamar Rindu, saat itu Bu Aminah terlihat menginginkan kepastian hubungan Rindu dan juga Hafiz, karena
Setelah dia mati, mereka berdua memang saling mencintai, hanya saja mereka saling memendam perasaannya satu sama lain. Namun, lagi-lagi Rindu mengatakan bahwa dirinya hanya berteman dengan Hafiz, karena mungkin Rindu masih trauma dengan kenangan buruk di masa lalunya. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Ayu terlihat sedang belajar dan menggambar ya kawan-kawan, hingga pada akhirnya HRT di sana pun mengantarkan susu kepada Ayu. HRT itu melihat Ayu sedang menggambar dan bertanya, gambar siapakah yang Ayu gambar? Namun Ayu dengan polosnya mengatakan bahwa itu adalah gambar Tante Kantin. Ayu juga menanyakan tentang ibunya, namun HRT tersebut hanya mengatakan bahwa ibu Ayu itu sangat pintar dan suka membuat kue. Namun karena memang saat itu pembantu itu tidak mau memberitahukan lebih banyak lagi tentang masa lalu dari keluarga itu, ART tersebut mengatakan bahwa dirinya saat itu tidak terlalu lama bekerja dengan ayah dan juga ibu Ayu, karena pada saat itu mereka pindah rumah, sehingga hal itu pun membuat ART itu merasa bersalah ya kawan-kawan, karena telah membohongi Ayu. Lalu kemudian adegan pun berganti, dimana di keesokan harinya saat itu Fauzan mengantar Ayu ke sekolah. Fauzan pun ingin bertemu dengan tante-tante kantin yang Ayu ceritakan, namun sesampainya di kantin ternyata Rindu sedang tidak ada di sana. Fauzan pun menyuruh Ayu untuk masuk ke kelas karena bel sudah berbunyi. Sementara Fauzan akan pergi ke mall untuk membeli boneka teddy bear. Ternyata di dalam mall tersebut Fauzan bertemu dengan Rindu. Rindu saat itu menanyakan tentang anak mereka, namun Fauzan membohonginya. Fauzan mengatakan jika Ayu sudah meninggal dunia. Mungkin ini adalah takdir yang terbaik untuk Ayu, karena jika Ayu tumbuh besar, mungkin Ayu juga akan merasa sangat malu karena lahir dari seorang ibu yang kotor seperti Rindu. Hal itu membuat Rindu benar-benar sangat bersedih ya kawan-kawan. Rindu saat itu pulang ke pesantren. Di sana Rindu dikuatkan oleh Bu Aminah ya kawan-kawan, yang selalu mensupport Rindu, hingga pada akhirnya tiba-tiba ada bunyi handphone. Dan pada saat Bu Aminah mengangkat, ternyata yang menelpon adalah Ayu ya kawan-kawan. Ayu menelpon Rindu karena Ayu mendengar bahwa Rindu sakit, sehingga Ayu pun menelpon Rindu agar membuat Rindu jauh lebih tenang. Dan ternyata memang benar, setelah mendapatkan telepon dari Ayu, Rindu jauh lebih. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Fauzan mengajak Ayu untuk bertemu dengan Tante Kantin di sebuah kafe es krim tempat kesukaan Ayu ya kawan-kawan. Ayu pun langsung mengajak Rindu untuk ke sana. Rindu terlihat begitu sangat senang ya kawan-kawan melihat Ayu yang tersenyum dan ceria seperti ini. Rindu bahkan menjadi semakin penasaran dengan ayah Ayu ya kawan-kawan, karena sepertinya ayah Ayu adalah orang yang baik karena dirinya mau mengucapkan terima kasih secara langsung, padahal Rindu hanya memberi Ayu kue ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain, saat itu adik Fauzan pun menelpon Cantik dan juga Anggun untuk pergi ke kafe es krim tersebut karena mereka juga akan segera menyusul ke sana. Dan pada saat Rindu dan juga Ayu sampai di halaman kafe tersebut, Fauzan ternyata melihat Ayu bersama dengan Rindu, sehingga Fauzan pun langsung keluar ya kawan-kawan untuk melihat mereka berdua. Ya,
Saat itu, Fauzan benar-benar terkejut ya kawan-kawan melihat bagaimana Ayu yang datang bersama dengan Rindu, ibu kandungnya. Wah, benar-benar episode yang cukup seru ya. Semakin hari memang semakin membuat kita semua gregetan dan juga penasaran. Pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu tentang sebuah takdir ya kawan-kawan. Sejauh apapun takdir memisahkan seorang anak dan juga ibu seperti Rindu dan Ayu, takdir juga pasti akan menemukan jalannya sendiri untuk mempersatukan mereka. Nah, kira-kira apakah nantinya Rindu dan juga Ayu akan tahu bahwa mereka itu adalah ibu dan anak setelah pertemuan itu? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah ya, akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Dan ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.